Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Ramadhani. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan penelitian operasional 2 shift 3. Soalnya adalah sebuah perusahaan konsultan teknik menangani dua jenis proyek, yaitu proyek renovasi kecil dan proyek pembangunan besar. Nah, setiap proyek ini memerlukan alokasi tim insinyur dan waktu pengerjaan yang berbeda. Proyek kecil ini membutuhkan dua insinyur selama 4 hari. Nah, sedangkan proyek besar itu membutuhkan 5 insinyur selama 8 hari. Saat ini perusahaan memiliki 40 insinyur yang tersedia dengan total waktu kerja efektif selama periode perencanaan adalah 64 hari. Nah, perusahaan ini tuh ingin memaksimalkan jumlah proyek yang dapat diselesaikan tanpa mempertimbangkan keuntungan karena fokus utama adalah memperluas portofolio klien. Nah, setiap proyek harus diselesaikan secara utuh. Nah, dari soal ini kita bisa lihat bahwasanya ada dua jenis proyek, yaitu proyek renovasi kecil dan proyek pembangunan besar, di mana kita bisa misalkan proyek renovasi kecil itu sebagai X1 dan proyek pembangunan besar itu sebagai X2. Karena kita ingin memaksimalkan jumlah proyek, berarti fungsi tujuannya itu adalah X1 plus X2. Seperti itu. Itu untuk fungsi tujuan. Kita ingin memaksimalkan Z max-nya itu jadi adalah X1 plus X2. Nah, dari persoalan ini kita akan menyelesaikan menggunakan dua software, yaitu RStudio dan PomKM. Yang pertama kita masuk ke RStudio terlebih dahulu, di mana di sini yang pertama kita harus menginstal package terlebih dahulu. Untuk itu dengan cara install package dalam kurung LPsoft. Jadi LPsoft ini tuh digunakan untuk menyelesaikan persoalan linear programming atau integer linear programming. Jadi itu kayak fungsinya. Kemudian untuk setelah di install, kita ingin memakai LPsoft itu dengan cara library LPsoft. Nah, ini mendefinisikan fungsi tujuannya, di mana fungsi tujuannya tadi yang sudah saya sebutkan, Z max-nya itu adalah X1 plus X2, atau berarti 1. Berarti kita tik di sini 1 dan 1. Nah, fungsi kendalanya sendiri itu uh, dari soal kita dapatkan bahwasanya kan tadi disebutkan dua insinyur selama 4 hari, sedangkan itu untuk proyek kecil. Jadi untuk proyek kecil ini kita fungsi kendalanya itu adalah 2x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 40 gitu. Jadi nggak boleh lebih dari 40. Jadi kurang dari sama dengan. Nah, kalau misalkan fungsi kendala yang satunya itu adalah 4 4x1, 4 proyek kecil ini harinya, kemudian ditambah 8x2 kurang dari sama dengan 64. Seperti itu. Jadi itu fungsi kendalanya 2, 5, 4, 8. Jadi ini dengan nanti diselesaikannya dengan matriks. Kemudian n row-nya ini adalah 2. Dimana ini tuh jumlah barisnya itu ada 2. By row sama dengan row-nya ini tuh diisinya tuh per baris, bukan per kolom gitu. Nah, kemudian batasan sumber daya RHS atau nilai kanannya itu ada 40 dan 64 tadi yang sudah disebutkan. Kemudian tipe batasannya itu dua-duanya kan ada dua fungsi kendala, jadi sama-sama kurang dari sama dengan. Kita ketik aja kurang dari sama dengannya ada 2 gitu. Nah, selanjutnya menyelesaikan permasalahan program integer dengan cara solution LP. Kemudian karena kita ingin memaksimalkan, maka masukkan tadi data-data yang sudah kita masukkan, fungsi tujuan, fungsi kendala, terus juga koma, dir ini tanda batasannya, terus juga RHS nilai kanannya, dan di mana di sini tuh di ada all in, itu artinya adalah semua variabel itu harus integer. Jadi all in sama dengan true ini semua variabel harus integer. Kemudian untuk menampilkan hasil kita ketik cat jumlah proyek renovasi kecil solution
solusi yang pertama, di mana yang kedua itu juga ada jumlah proyek pembangunan besar dan juga jumlah proyek maksimal. Nah, coba kita running. Oke, kita tunggu. Nah, ini didapatkan hasilnya untuk jumlah proyek renovasi kecil ini adalah 16 dan juga jumlah proyek pembangunan besar itu 0. Nah, kalau misalkan jumlah proyek maksimalnya itu adalah 16 seperti itu. Jadi di sini kan tadi diperintahkan perusahaan ini tuh ingin memaksimalkan jumlah proyek yang dapat diselesaikan gitu. Jadi jumlah proyek yang dapat diselesaikan tadi jawabannya ada di RStudio. Untuk renovasi kecil itu ada 16 dan juga kalau misalkan jumlah proyek maksimalnya itu ya adalah 16 gitu. Nah, ini untuk penyelesaian menggunakan RStudio. Selanjutnya masuk ke penyelesaian PubGM, masuk ke softwarenya, lalu kita klik yang integer dan mix integer programming. Dimana sih di sini kita pakai metode integer ya. Ini tugas ini kita bisa ganti aja judulnya. Nah, di sini number of constraints-nya itu ada 2 dan juga variabelnya ada 2 karena kita punya 2 variabel dan 2 kendala. Karena ingin memaksimalkan, kita maximize. Kemudian oke. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita ganti data-datanya, di mana tadi kita tuh punya 2 fungsi kendala. Yang satu itu adalah insinyur, yang satu lagi itu adalah waktunya, waktu, dimana waktu ini adalah hari gitu. Nah, ini ada X1 X2 nya tadi yang sudah disebutkan itu adalah proyek kecil dan ini adalah proyek besar. Ya, jadi ada intinya ada proyek renovasi kecil dan proyek pembangunan besar. Jadi ada 2, X1 X2-nya. Kemudian kita masukkan, karena kita tadi Z max itu adalah 1, X1 plus X2, jadi 1 di sini untuk X1 X2-nya. Kemudian di sini untuk insinyurnya sendiri itu adalah 2 ya kan. Untuk insinyur itu adalah 2 dan 5. 2x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 40. Kita masukkan. Di sini adalah 2, kemudian di sini 5. Nah, untuk RHS atau nilai kanannya itu adalah tadi 40. Nah, untuk waktunya sendiri, waktunya tadi adalah 4 hari, 4x1 selama 8 hari ditambah 8x2 kurang dari sama dengan 64. Ini adalah 8. Sorry, salah. Ini adalah 4. Nah, nilai kanannya itu adalah 64. Nah, ini tandanya kurang dari sama dengan ya. Karena di soalnya ini perusahaan ini memiliki 40 insinyur yang tersedia, artinya kurang dari sama dengan yang si fungsi kendalanya ini. Gitu. Oke, setelah semuanya, ini karena kita variable type-nya ini adalah integer, kita bisa menggunakan yang integer. Oke, kita bisa solve. Nah, ini hasilnya sama seperti yang di RStudio, sama 16 juga untuk proyek kecil dan proyek besar itu 0 dan solusi value-nya itu atau max-nya itu adalah yang 16 seperti itu. Jadi jawabannya perusahaan ini ingin memaksimalkan jumlah proyek yang dapat diselesaikan. Jadi proyek yang dapat diselesaikan itu ya adalah 16 seperti itu.
Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.